Halo teman-teman, so welcome back with me. So di video kali ini gua mungkin bakal memberitahukan informasi yang cukup penting kepada kalian semua, karena ada beberapa informasi yang cukup penting dan perlu kalian tahu. Oke teman-teman, jadi informasi yang pertama, series Nottingham Forest tidak bisa dilanjutkan lagi. Oke, kenapa? Oke, jadi gue bakal cerita dulu. Oke, jadi kemarin waktu hari apa gitu lupa, gue ini hari Selasa teman-teman ya. Selasa kemarin, gue lupa tanggal berapa, seminggu yang lalu, Selasa minggu lalu. Dan itu waktu itu gue sekitar jam 7 atau jam 8 itu gue mau 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 nyalain PC coy, ya kan. Terus waktu gue nyalain PC, itu apa namanya teman-teman, eh, komputer gue pertama tuh agak lambat gitu kan, lambat. Pas mau ke home screennya tuh lambat banget. Nah, udah gue kira mungkin karena mungkin agak nge-lag gitu kan, atau mungkin karena malam dimatiin mungkin masih agak lambat tuh, karena baru nyala gitu. Ya udah, mungkin gue masih positif aja thinking di situ coy. Terus habis itu ada 5 menit kayaknya gue tunggu, habis itu udah oke. Ya mungkin kenapa gitu, mungkin agak lambat gitu kan, gue masih mikir gitu. Nah waktu gue mau masuk ke home screennya, maksudnya waktu gue udah masuk ke home screennya, gue kaget sumpah. Data gue itu putih semua, jadi kayak ikonnya itu nggak ada teman-teman, jadi bener-bener putih semua dan bener-bener kayak plong kosong gitu teman-teman. Jadi kayak biasanya kan, contoh nih ada Firefox nih. Firefox itu kan ada logonya teman-teman kan. Ini gue kasih lihat logonya kan. Nah itu logonya. Nah kalau misalnya di PC gua itu gak ada logonya teman-teman, dia cuman kayak kertas putih gitu loh. Dan waktu gua klik itu kayaknya ada tulisan kayak notif file unlock, file locked gitu. Dan itu gue bingung, ah kenapa. Dan di situ gue juga mau rekodan Nottingham Forest kan. Nah habis itu setelah gue coba cek terus, gue coba cek kan nama filenya, dan terus kayak ada logbit, terus ada nama email gitu teman-teman, teks apa gitu. Nah terus gue coba cari di YouTube, dan ternyata teman-teman gue kena virus yang namanya ransomware. Nah virus ransomware ini kalau nggak salah itu dia, kalau nggak salah gue tuh keserang virusnya kayak sekitar 1 hari yang lalu, hari Senin, tapi dia baru bekerjanya hari Selasa teman-teman. Paginya itu langsung data gue tuh, pertama tuh memang awal-awal nge-lag banget teman-teman, PC gue nge-lag, sering banget nge-lag. Terus ya pokoknya banyak banget nge-lag, padahal PC gue aman-aman aja, gue kira gitu kan. Taunya kena virus makanya nge-lag teman-teman. Dan akhirnya gue coba cari cara, ternyata ada bisa cuman itu kalau misalnya virusnya kenanya kita offline, karena kalau nggak salah kunci servernya tuh masih bisa didapetin karena offline. Tapi kalau udah online teman-teman nggak bisa, itu harus, kalau nggak salah ya, kita harus bayar tebusan ke hacker. Ternyata harus bayar tebusan ke hacker, dan ternyata gua kena virusnya online. Kenapa gue bisa tahu kena virus online? Jadi gua kok apa namanya teman-teman, sempat bilang ke ayah gua, terus ayah gua manggil teman-temannya yang jago di bidang komputer atau IT lah bisa dibilang. Dan dia udah coba-coba cari cara ya gimana gimana gitu, katanya memang kena online, jadi harus bayar tebusan ke hackernya. Dan kenapa gua nggak bayar tebusan, sebenarnya gue tuh udah dikasih emailnya teman-teman, udah ada notifnya itu kalau misalnya jangan ada dirubah apa-apa, kalau nggak bisa hilang permanen. Nah kenapa gue nggak bayar tebusan ke hackernya? Ya jelas lah gue nggak mau, masuk gue mendukung dia, sama aja kalau gue ngebayar dia gue ngedukung dia gitu kan, buat ngejalinin bisnisnya dia. Nah dan juga gue belum tentu bisa mendapatkan file gue kembali, dan itu kita belum mendapat kepastian kan. Nah kalau misalnya kita udah punya kepastian dapat, ya itu suka-suka hati kalian. Tapi kalau nggak dapet, nah kan makin berabe gitu kan. Dan ya akhirnya mau nggak mau sama teman ayah gue harus diinstal ulang, dan semua file data-data yang ada di PC kemarin ya otomatis bakal kayak hapus semua.
Dan ya udah PC. Jadi waktu gua ini sekarang PC gua sudah ada di gua, cuman ya jadi waktu pertama gua buka PC itu bener-bener plong kosong blong, cuman udah di downloadin Firefox sama apa namanya, sama omnya sama temennya ayahku, om lagi. Terus ya udah buat apa itu apa namanya, kalau nge-search gue biasa kan di Firefox gitu atau enggak Google Chrome teman-teman. Terus ya udah akhirnya ya cuman ada Firefox doang. Dan sekarang ini gue lagi install PES nya teman-teman, PES 2021 nya. Untung aja akun Steam itu, untung aja gue download di Steam, jadi Steam gue kan juga kehapus, tapi kan masih bisa login di akun gue yang ada PES 2021 nya yang udah gue beli. Jadi aman lah teman-teman, masih aman lah, masih bisa di download lagi. Terus ya udah gua apa namanya teman-teman, gua download ulang, sekarang masih download. Dan kemungkinan ini gua bakal lanjut ke informasi yang kedua aja. Oke teman-teman, jadi informasi yang kedua itu adalah sekarang gua habis series Master League Nottingham Forest ini, gue juga mau bikin series baru. Dan sebenarnya series Nottingham Forest ini adalah series pemanasan gua agar gue sudah mulai terbiasa dengan main Master League. Dan sebenarnya udah biasa sih, cuman ya sebagai series pemanasan aja gitu loh, mini series lah bisa dibilang. Dan gue juga akan membuat series baru, dan seriesnya Master League apa, klub apa, dan seperti apa, kalian bisa tunggu di next video teman-teman. Gue disitu bakal jelasin. Dan ya itu kabar baiknya sih teman-teman, kita jadi cepet ngebikin series baru. Sebenarnya gue juga nggak sabar pengen keceplosan lagi. Series baru itu bakal mulai, soalnya kayaknya bakal seru banget sih teman-teman ya. Jadi jadi mungkin ya ada bad news dan ada good news juga. Bad newsnya ya kita nggak bisa ngelanjutin lagi Nottingham Forest. Good newsnya ya kita bisa makin cepet apa namanya, buat bikin Master League baru lagi. Cuman gue butuh beberapa hari teman-teman, butuh 3 atau 4 hari, soalnya PES gue kan biasa gue mod nih teman-teman, ada scoreboardnya udah autentik, stadionnya udah autentik, bolanya udah autentik, jersinya autentik. Jadi gue di sini bener-bener memod semua yang menurut gue masih kurang. PES kan biasa kan kalau youtuber PES biasa itu kan mungkin masih ya mungkin karena biar ada original PES-nya gitulah. Tapi kalau gue sih, menurut gue sih ya kita buat PES ini menjadi semakin bagus dan pastinya seperti di real lah teman-teman, seperti jersinya, stadionnya, dan juga real face-nya. Kan ada beberapa pemain-pemain di tim gede yang juga nggak punya real face, dan itu mungkin bakal gua mod jadi ada real face-nya teman-teman. Jadi ya oke lah kan, tenang aja lah, itu masalah real face ya masih bisa diatasi. Dan juga masalah apa namanya teman-teman, ya kayak scoreboard gitu sama bola itu juga gua udah aman. Stadion juga pastinya sih stadion teman-teman, karena menurut gua stadion tuh cukup penting sih menurut gua. Ya mungkin kembali gue butuh 3-4 hari buat memod semua itu, karena nggak gampang teman-teman, butuh waktu yang lama. Mungkin kalau bisa di total itu sekitar 20 GB-an kalau misalnya semua modnya gue satuin mungkin ya soalnya cukup berat juga sih teman-teman, dimana PES-nya juga gue download bisa hampir 1 harian teman-teman, 1 atau enggak 2, ya 1 hari sih paling lama, 1 hari ya lebih 10 jam gitu mungkin. Oke, mungkin videonya segini aja teman-teman ya, cuman ada pembahasan kayak gini aja karena gue cuman pengen ngasih tahu. Mungkin ini udah berapa menit gue nggak tahu nih, gue nggak tahu udah berapa menit. Oke teman-teman, mungkin video kali ini segini aja. Jangan lupa di share kan kok gue ngomongnya belibet, udah lama nggak closing teman-teman. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe biar kalian gak ketinggalan di video selanjutnya, karena kita bakal ngebahas Master League berikutnya. Oke, see you the next video and goodbye.